Selamat malam pemirsa, selain dua cuplikan informasi tersebut, berbagai informasi lainnya akan kami hadirkan di kabar hari ini. Dan pemirsa, nantinya juga kami akan menyampaikan dan juga mengupdate secara langsung bagaimana perkembangan penanganan korban kecelakaan dari bus jamaah umroh di Arab Saudi. Bersama saya Felicia Melinda, inilah kabar hari ini selengkapnya untuk Anda. Kita awali informasi pertama pemirsa, serangan Zionis Israel di kota Gaza, Palestina membuat 9 orang syuhada termasuk 1 keluarga. Pemirsa, Zionis Israel terus menggempur Gaza, Palestina, tidak hanya dari udara tetapi juga melalui operasi darat. Pemirsa, umat muslim Palestina hadiri sholat Jumat di Masjid Al-Aqsa di tengah peningkatan keamanan Israel. Pemirsa, sirine peringatan berbunyi di Yerusalem dan juga sejumlah wilayah di Israel setelah rudal dari Yaman. Pemirsa, mahasiswa Turki demonstrasi 3 hari berturut-turut menentang penangkapan wali kota Istanbul. Pemirsa, Rusia tuding Ukraina ledakan fasilitas gas di wilayah Kursk. Militer Sudan merebut kembali istana kepresidenan di ibu kota Khartoum dan sebelumnya sempat hampir 2 tahun istana tersebut menjadi benteng pasukan. Pemirsa, 2 pelaku begal di Probolinggo, Jawa Timur menyerang polisi saat akan ditangkap. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan kabar hari ini. Pemirsa, peristiwa kecelakaan bus yang menewaskan 6 jemaah umroh warga negara Indonesia di Arab Saudi tidak hanya membuat trauma bagi para korban. Sejumlah saksi juga syok melihat peristiwa naas tersebut. Pemirsa, berdasarkan laporan kepolisian lalu lintas Mekah, kecelakaan diakibatkan adanya sebuah jeep yang melaju dari arah berlawanan, menabrak bus yang ditumpangi jemaah Indonesia. Sementara 6 jemaah warga negara Indonesia yang meninggal akan dimakamkan di Arab Saudi. Berikut pernyataan Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Jeddah, yakni Yusron Ambari. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait kecelakaan bus yang menewaskan 6 jemaah warga Indonesia di Arab Saudi, sudah ada Rahmat Maulid yang akan melaporkan dari Mekah, Arab Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat, selamat malam waktu Indonesia. Bagaimana kondisi korban di sana? Selamat beribadah kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke kabar lainnya, 2 pelaku begal di Probolinggo, Jawa Timur menyerang polisi saat akan ditangkap. Pemirsa, sebuah truk tronton bermuatan pasir terguling dan menabrak SPBU di Ngawi, Jawa Timur. Pemirsa, H-9 Idul Fitri, arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek terpantau masih ramai dan lancar. Informasinya akan kami hadirkan kepada Anda sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan kabar hari ini. Pemirsa, H-9 Idul Fitri, arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek terpantau masih ramai dan lancar. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini arus lalu lintas di tol Cikampek, sudah ada rekan kami Agung Prasetyo di ruas tol Cikarang. Selamat malam Agung, seperti apa kondisi lalu lintas saat ini di sana? Silakan. Terima kasih banyak Agung Prasetyo atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Pemirsa, arus penumpang di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten terpantau terus mengalami peningkatan meski hari Lebaran masih lebih dari sepekan. Tercatat hari ini ada 131.242 penumpang yang berangkat maupun tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Pemirsa, jangan kemana-mana, kabar hari ini akan segera kembali untuk Anda. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengaku prihatin atas kekalahan telak Timnas Indonesia saat bertandang ke Australia. Akibat kekalahan tersebut, kini poin FIFA Timnas Indonesia juga berkurang signifikan. Pemirsa, manajer Timnas Indonesia Sumarji menyatakan meski sempat mengalami kekalahan besar, namun kondisi mental para pemain sudah bangkit serta membaik dan telah siap untuk menghadapi Bahrain Selasa depan. Pemirsa, legenda tinju dunia George Foreman meninggal dunia di usia 76 tahun. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan kabar hari ini. Pemirsa, legenda tinju dunia George Foreman meninggal dunia di usia 76 tahun. Informasi selanjutnya pemirsa, niat mencari rezeki ke kota besar.
Seorang perempuan asal Banyumas, Jawa Tengah, malah dianiaya majikannya di Jakarta Timur. Kasus ini dilaporkan ke polisi, sementara korban dirawat di RSUD Banyumas. Meskipun sudah minta maaf dan klarifikasi, oknum ormas yang ngamuk di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan langsung dijebloskan ke penjara. Pemirsa, maraknya kasus ormas meminta THR kepada pengusaha membuat Ketua Umum Ormas. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Saya Felicia Melinda mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.